Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah sudi meluangkan waktunya untuk diskusi kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 5 Lumbang 1 Atap dan Wakil Kepala Sekolah Bapak Riko dan tak lupa semua staf dan Dewan Guru SMP 5 Lumbang 1 Atap ini yang telah sudi meluangkan waktunya. Terima kasih siang hari ini dapat berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu PP kami, Ibu Eka Norma Yulita, untuk menerangkan jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Eka Norma kami persilakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita akan menjalani proses diskusi visi perubahan di SMP ini di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 3 Agustus. Di sini nanti Bapak Ibu bisa untuk mengoreksi lagi visi yang lama untuk menjadikan visi yang lebih baik dari visi-visi yang sebelumnya, untuk tujuannya yaitu untuk berpihak pada murid di masa yang akan datang. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan meminta pendapat dan sumbangsi ide dari Bapak Ibu sekalian Dewan Guru yang ada di sini agar tercipta visi perubahan yang tertinggi. Untuk itu, setelah ini saya menginginkan curhatan dari Ibu Kepala Sekolah agar menyatakan apa yang akan dicita-citakan di SMP 5 ini, dan sehingga kami dalam diskusi ini bisa mengarah kepada apa yang sudah dicita-citakan. Terima kasih dari saya, Budaya Topik Kalibaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya. Selanjutnya kami lakukan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan harapan dan juga pada diskusi kali ini. Ada yang terhormat Ibu Evi Rahmatiyanti, kami persilakan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada sebelumnya, bahwa harapan saya nanti CIP ini akan menjadi penggerak pembawa dari wilayah yang ada di sekolah ini untuk mewujudkan visi-visi dari Bapak Ibu dan visi-visi dari sekolah. Saya kira itu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa yang utama kita itu adalah membentuk siswa yang lulusan yang nanti. Terima kasih atas arahan dan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita. Baik, selanjutnya kami lanjut ke acara inti, yaitu diskusi mengenai visi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan diskusi kita pada siang hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah atau guru terhadap peserta didik di masa yang akan datang. Selanjutnya, sekolah memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak. Nah, itu saya rasa itu merupakan cita-cita dari kita semua sebagai guru di sini. Kita juga memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak. Jadi berakhlak itu akan nanti yang utama itu berakhlak dulu, baru yang lain itu bisa muncul. Kemudian yang kedua, saya percaya murid adalah, di sini Ibu KS memaparkan kalau murid adalah anak-anak yang baik. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pendidikan atau berinteraksi terus-menerus dengan siswa. Oke. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan akhlak itu yang utama untuk dasar menjalani kehidupan selanjutnya. Jadi pendidikan karakter
gitu. Kemudian yang kelima, saya dan guru di sekolah saya yakin untuk kita ini bersama-sama ingin memperbaiki karakter anak melalui bimbingan atau contoh-contoh yang baik. Karena di sini kita juga selain sebagai contoh, kita juga harus menjadi contoh ini, menjadi role model. Kemudian saya dan guru di sekolah saya paham bahwa mendidik siswa dalam memperbaiki karakter butuh waktu yang panjang dan telaten. Nah, ini butuh proses. Jadi tidak ujuk-ujuk saya ingin perubahan langsung berubah. Itu bukan begitu ya, karena bukan Superman yang langsung berubah. Tapi ini membutuhkan proses dan ketelatenan dan konsistensi kita sebagai pendidik. Nah, lanjut. Nah, di sini saya akan menampilkan di sini visi SMP. Saya akan menampilkan di sini visi SMP 5 Lumbang Satu Atap, yaitu yang sudah terpampang di depan sini di samping berkah. Yaitu dari ini akronim berkah, berilmu dan berakhlakul karimah. Jadi sekolah mewujudkan peserta didik yang berilmu dan berakhlakul karimah. Di sini ada religius dan berilmu. Nah, kira-kira religius ini penerapannya kalau menurut Bapak Ibu yang sudah diterapkan di sekolah kita ini gimana? Menurut gimana yang selama ini sudah kita terapkan, apa sudah sesuai dengan visi berkah? Gimana kalau di religiusnya? dijawab sudah itu berarti sudah sampai. Tapi kalau saya mengatakan masih berproses menuju kepada visi yang kita miliki. Yang sekarang apalagi di akhir-akhir ini ya, kita sudah melihat on track anak-anak akan menuju visi yang kita sepakati bersama. Menurut saya. Alhamdulillah kita sudah berproses itu, intinya tidak jalan di tempat. Nah, yang kedua ada berilmu. Di sini mungkin ada yang bisa menjelaskan penerapan kita masalah visi kita yang berilmu, Andi. Penerapannya apa sudah sesuai dengan visi kita? Apa sudah tercapai atau masih sama dengan yang Kum sampaikan berproses? Ya, saya kira yang ilmu ini masih sama, masih satu proses karena anak-anak itu masih kesadarannya dalam menimba ilmu itu masih belum muncul sepenuhnya dari dalam diri mereka. Terima kasih ya Pak Adi. Dan mungkin di sini untuk mencapai suatu visi itu dibutuhkan kolaborasi, baik kolaborasi antar sama guru dan warga sekolah, yaitu murid, wali murid dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini misi SMPN 5 Lumbang Satu Atap. Yang tadi itu visi. Visi itu apa sih kata lainnya? Atau simpelnya? Visi itu kan harapan ya, impian atau harapan. Nah, sekarang ini misinya. Nah, misi ini biasanya cenderung dengan menggunakan kata kerja. Upaya yang kita lakukan untuk mencapai visi tadi. Jadi misinya itu mewujudkan lulusan yang cerdas, berprestasi dan mandiri, berlandaskan iman dan takwa, baik dengan wali murid, guru, murid dan stakeholder yang lain. Yang kelima, mewujudkan pengembangan nilai-nilai budaya, lingkungan sekolah yang nyaman dan asli serta bebas narkoba. Nah, ini yang nomor 5 ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Karena di mana lingkungan sekolah yang nyaman itu akan menciptakan suasana hati yang baik bagi peserta didik untuk proses belajar mengajarnya. Jadi butuh kenyamanan untuk mencapai proses belajar mengajar yang maksimal. Nah, di sini ada profil Pancasila, pelajar Pancasila Bapak Ibu. Yakni itu ada 6 dimensi ya. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini kita mengharapkan siswa kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Harapan kita seperti itu. Lanjut.
Nah, di sini visi kami sebagai guru penggerak tidak jauh beda dengan rekan saya Bu Yuli Purwati. Di sini mewujudkan peserta didik yang berkarisma, di mana berkarisma itu merupakan penjabaran dari berakhlak mulia, berilmu, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi visi saya ini tidak jauh berbeda dengan visi sekolah yang berkas tadi. Cuma saya menambahkan sedikit berilmu, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini selain visi saya juga ini punya prakarsa perubahan atau tema yang saya ambil dari visi saya tadi. Jadi prakarsa perubahan yang saya ambil atau tema yang saya ambil, Bapak Ibu bawahi tema yang saya ambil, meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, dalam prakarsa perubahan ini saya menggunakan tahapan-tahapan. Namanya itu ini Bapak Ibu, manajemen perubahan kerja. Jadi tidak serta-merta saya melakukan perubahan. Saya itu melalui kanvas baja alurnya G. Seperti ini. B itu buat pertanyaan atau buat pertanyaan utama, perkembangan teknologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tindakannya melakukan observasi pada lingkungan sekolah dan keluarga sekolah, mencari fakta atau data seperti kuesioner dan wawancara. Lanjut. Dan yang ketiga, membangun budaya positif sekolah. Dan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Membangun budaya positif tadi seperti yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, menyambut anak-anak di depan gerbang sekolah, kemudian membaca Al-Quran sebelum pelajaran, sholat duha, dan lain-lain. Selanjutnya, nah J, sekarang jabarkan rencana. Nah, rencana seperti apa? Di sini rencana seperti apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif dalam perkembangan teknologi yang menentukan profil pelajar Pancasila. Jawabannya saya sudah tulis di situ. Berkolaborasi dengan warga sekolah. Nah, ini penting sekali untuk mencapai suatu tujuan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, ya. Kemudian menyusun program sekolah yang mengarah pada upaya pembelajaran inovatif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Seperti yang sudah saya lakukan terkait dengan prakarsa perubahan saya ini, saya biasanya meminta anak untuk membawa smartphone yang digunakan untuk proses pembelajaran. Tapi itu tidak setiap hari, sewaktu-waktu saja tidak dibutuhkan untuk proses belajar mengajar. Jadi di situ anak-anak kita lakukan sekarang ini. Selanjutnya Pak, di sini atur eksekusi. Nah, di sini siapa saja yang berperan dalam pengembangan pembelajaran yang inovatif dalam perkembangan teknologi? Di sini yang berperan tentu saja seluruh warga sekolah, meliputi guru, tenaga pendidik seperti itu, siswa, wali murid, dan komite sekolah. Itu yang akan sudah selesai ternyata Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan visi. Pak, saya mau menunjukkan visi sama prakarsa perubahan saya. Mungkin dari diskusi atau presentasi saya ada pertanyaan atau usulan atau refleksi mungkin Bapak Ibu, kalau Ibu kepala sekolah mungkin. Nah, di sini pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Biasanya itu saya meminta peserta didik untuk menggunakan smartphone dalam proses pembelajaran. Dan itu kalau di bahasa Inggris prosedur teks. Prosedur teks di situ saya meminta anak setelah saya menerangkan di penugasannya itu melalui video. Ternyata murid sekarang di situ saya memberi tugas kepada anak-anak. Tugasnya itu berbeda. Prosedur teksnya maksudnya. Temanya itu berbeda. Kalau prosedur teks itu kan mengoperasikan sesuatu atau cara membuat sesuatu atau tips tutorial anak-anak untuk membuat suatu video tentang satu tema Ibu. Copy atau how to use
raincoat atau apa gitu. Jadi temanya itu mereka bebas untuk memilih, nanti disetor melalui video. Cuma ada bullying, kok bisa bullying itu bisa disortir terus menyebar ya sih. Takutnya seperti itu. Nanti buatkan warna kuning. Juga kita tidak dibolehkan sebagai membawa handphone ini. Tapi buatkan kata-kata setelah pemakaian sudah selesai. HP tidak apa-apa ditaruh dulu. Kita amankan nanti di sekolah. Itu saja. Oh ya, tambah lagi kalau muridnya membawa HP, gurunya juga harus lebih canggih dari muridnya. Minimal guru bisa menyiapkan LCD sendiri. Anak ini buka ini, berat LCD-nya. Lalu guru di kelas, kalau nanti tidak usah repot-repot, bisa menyiapkan sendiri. Jadi anak bilang, oh mana yang mau dibuka, mana yang akan diajari. Jadi kalau hanya ucapan-ucapan termasuk guru yang lainnya nanti mohon nanti bisa menyiapkan sendiri LCD yang itu kan juga teknologi ya kan. Jadi kelas kelas 9 pakai LCD bawa apa-apa bisa. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Bu Evi atas pembahasannya. Semoga itu bisa kita lakukan dan sebenarnya kemarin sudah terlaksana itu cuma mungkin kurang maksimal untuk nanti butuh dukungan dari teman-teman semuanya, rekan sejawat saya. Selanjutnya mungkin ini ya Pak Yuda. Hanya mau menambahi saja karena sekarang ini memang zamannya teknologi. Sesuai dari prakarsa perubahan ini meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, menurut saya pada hakikatnya itu kreativitas itu tanpa batas. Tetapi yang menjadikan seolah-olah terbatas itu karena kita tidak bisa menggali potensi anak kita. Padahal mungkin mereka itu ada talenta atau potensi yang tersembunyi. Nah, disitulah peran kita untuk mengungkapkan hal yang tersembunyi itu, yaitu talenta itu tadi. Itulah tantangan kita, tantangan Bu Tutung nantinya sebagai guru penggerak yang juga bisa menggerakkan kita untuk lebih aktif ya, berkreasi, memunculkan kreativitas dari anak didik kita demi kemajuan siswa kita di SMP 5. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kami ucapkan atas Apa ini luar? dan saya kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkan itu semua Bapak Ibu. Jadi semoga selalu tergerak hati kita ya untuk melakukan hal-hal yang seperti Pak Yuda tadi ungkapkan, untuk menggali potensi peserta didik kita, untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dan semuanya yang bersifat positifnya. Semoga kita bisa melakukan itu tentunya dengan kerjasama yang baik antar sesama teman. Selanjutnya mungkin Yuli sedikit menambahkan ya dari prakarsa perubahan yang diciptakan atau diintikan oleh guru itu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dari situ saya pribadi sangat setuju sekali dengan apa yang dilakukan guru, bahwa untuk dalam zaman sekarang ini ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk zaman yang serba canggih ini, maka dalam pendidikan itu anak-anak membutuhkan sebuah bantuan teknologi agar bisa mengakses suatu berita atau apapun pembelajaran yang sudah modern. Nah, sayangnya di sini itu keterbatasan anak-anak itu tidak semua anak memiliki HP ataupun semacam alat komunikasi untuk menjangkau internet tersebut. Ya, mohon dukungan juga untuk Bapak Ibu guru apabila dalam melaksanakan pembelajaran itu bisa memanfaatkan teknologi seperti yang betul-betul impikan, seperti itu. Terima kasih.
Jadi terima kasih ya Ibu Juli, sarannya benar-benar sangat membangun. Jadi sangat membangun sekali. Jadi terima kasih semoga kedepannya kita bisa melakukan itu secara maksimal. Monggo Bung. Sangat bagus tapi saya melihatnya harus begini, bahwa teknologi itu seperti mata uang bagi kita. Jadi semakin tinggi dan semakin pentingnya teknologi untuk kemajuan itu di sisi lain juga dampak negatifnya juga sangat tinggi. Karena tadi berarti harus dibuatkan tata tertibnya dalam penggunaan. Sebab ini kita lihat saja dari papan, ketika anak itu kurang dalam arti literasinya kurang, maka yang dibuka itu ya hal-hal yang menjadi pergunjingan di masyarakat, atau katakan literasinya sebatas itu, sehingga nanti membuka teknologi itu ya apa yang jadi perbincangan di lingkungan tidak seperti yang kita inginkan untuk menjadikan dia itu, tapi yang terjadi dalam buka itu buka game, buka yang itu akhirnya dampaknya adalah melupakan masa depan dari tanggung jawab. Jadi seharian dengan game, seharian gitu ya, tidak ilmunya ya digali, tapi yang itu sebenarnya televisi dulu ketika zaman kita televisi itu yang dibuka kan hanya sinetron dan ini, tapi ketika berita-berita itu nggak mau ini tidak perlu ditengarai. Sehingga saya tadi katakan dari awal itu perubahan itu baru bisa menjadi satu pada ketika mainstreamnya pola pikirnya pola pikir kebutuhan masa depan saya, kebutuhan guru juga juga masa depan guru seperti apa gitu ya. Karena selama ini mainstreamnya kan yang kita lihat jadi pegawai, jadi PNS atau ini kan seperti sebuah tujuan. Jadi ketika sudah sampai PNS-nya sudah dipegang tangan, ya sudah selesai, itu kan begitu. Jadi padahal itu mestinya kan mulai untuk lebih mengabdi lagi, tapi yang terjadi setelah jadi pegawai selesai, ya wes perusahaan melakukan ini kan kita jadi nah ini yang perlu diubah mesin itu tambah. Oke, terima kasih banyak atas tambahannya tuh, saya rasa itu sangat bermanfaat sekali bagi kita gitu, agar kita bisa menerapkan seperti yang dilakukan. Jadi kita harus mengubah mindset dulu gitu, pola pikir untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Pak Eko, Mas Eko. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam diskusi hari ini. Semoga apa yang kita jalankan pada hari ini itu membawa manfaat ke depannya bagi kita, bagi sekolah, dan semuanya, bagi warga sekolah dan bagi selanjutnya saya berikan kesempatan waktu kepada Ibu Refleksi diskusi dari kepada Ibu Eka Roma, silakan. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu untuk sekian kalinya ya bersedia untuk tetap setia mendampingi kami dalam proses dalam JPB, khususnya dalam perubahan visi perubahan SDGs ini. Terima kasih pula atas semua masukan kepada JPB kami, karena bahasanya yaitu meningkatkan kreativitas
melalui pemanfaatan teknologi yang mana di sini harus disertai dengan komitmen-komitmen penggunaan teknologi tersebut dan juga untuk lebih waspada kepada dirinya, lebih mengawasi lagi jika anak-anak di sekolah kita menggunakan smartphone, karena itu bisa merambah ke segala benarnya, dan juga di sini ditegaskan lagi oleh ibu kepala sekolah, jangan sampai gurunya ketinggalan daripada muridnya. Dan dalam arti lain, gurunya harus lebih canggih dan profesional dalam berinovasi, khususnya dalam artinya. Terima kasih Bapak Ibu, karena ini sudah selesai untuk perubahan visi yang terbaru kita. Semoga nanti kedepannya bukan hanya dibentuk dan ditulis saja, Bapak Ibu,